Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi bersama aku Iin Ainas. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya dan semangat seperti biasa. Terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini, dan buat kalian yang belum subscribe boleh banget klik tombol subscribe-nya ya, dan jangan lupa klik loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi kalau aku upload video terbaru. Di video kali ini aku mau menceritakan sebuah kejadian mistis yang menimpa sebuah bis dan truk, di mana tiba-tiba saja dua kendaraan ini nyungsep di tengah hutan. Aneh dan begitu misteri kejadian yang menimpa sebuah bis Pahala Kencana tujuan Jakarta Madura dan truk beton Jaya Mix. Pada saat itu bis mengangkut 33 penumpang. Seperti masuk ke sebuah mesin waktu, kedua kendaraan besar tersebut secara tiba-tiba berada di sebuah hutan jati gelap gulita di kawasan Blora, Jawa Tengah. Awalnya bis Pahala Kencana dan truk beton ini melintas di Jalan Pantura, tepatnya di jalur Juwana Rembang pada Kamis 22 Juni tahun 2012 dini hari. Karena lalu lintas yang macet, sang sopir mencoba mencari jalur alternatif. Akan tetapi sesampainya di jalur Jaken atau Kabupaten Pati wilayah paling selatan, sopir merasa saat itu sudah berada di jalur Pantura, namun tak taunya bis justru mengarah ke Kabupaten Blora. Ketika melintas di jalur alternatif tersebut, memang lajur yang dilalui adalah jalan desa. Tapi entah bagaimana bis tersebut mendadak masuk ke kawasan hutan jati gadongan di desa Kedung Bacin, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Dan pada saat bis menempuh jalan pintas itu, di perbukitan yang dipenuhi pohon jati, bis berjumpa dengan truk beton Jaya Mix. Sopir bis berusaha mendahului truk karena biasa kan kendaraan berat, kendaraan truk biasanya jalannya lambat, apalagi posisi saat itu ada di jalan yang mendaki. Namun kernet bis meminta sopir membiarkan truk duluan saja, jadi tidak usah disalip dulu. Truk pun akhirnya bisa mendaki, disusul bis di belakangnya. Namun sayangnya pendakian bis tidak berjalan mulus. Ban belakang bis slip, lalu berjalan mundur bisnya. Kemudian selanjutnya terdengar suara benturan. Kernet dan sopir pun turun dari bis mencoba melihat apa yang terjadi. Ternyata mesin bis tiba-tiba mati begitu saja, dan betapa terkejutnya bang sopir dan bang kernet karena menyadari posisi bis saat itu tidak berada lagi di jalan raya, tapi berada di tengah-tengah hutan jati. Kernet pun akhirnya membangunkan 33 orang penumpang bis yang pada saat itu semua sedang tertidur lelap. Karena pada saat itu masih pukul 2 malam lewat 30 menit dini hari, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain menunggu hingga esok hari tiba. Karena posisi mereka saat itu ada di tengah hutan yang gelap gulita. Barulah sekitar pukul 5:30 menit mereka mencoba mencari pemukiman warga dan meminta bantuan. Setelah sekitar 5 jam berada di tengah hutan jati, akhirnya datanglah pertolongan. Mobil patroli yang datang dengan susah payah akhirnya berhasil masuk ke TKP. Maklumlah, lokasi bis itu rupanya hanya jalan setapak. Sekelas mobil patroli yang bukan mobil besar aja kesulitan masuk ke hutan itu, apalagi kendaraan besar seperti bis dan truk semen tadi. Bahkan untuk mengeluarkan dua kendaraan besar tadi, mereka harus menebang pohon dan meratakan jalan. Dan barulah pada pukul 18.35 atau sekitar setengah 7 malam, bus tersebut baru bisa dievakuasi kembali ke jalan. Herannya nih guys, meskipun truk itu nyungsep ke dalam hutan yang penuh dengan pohon dan semak-semak, bodi bis dan truk tidak mengalami lecet sama sekali. Tidak ada bekas terkena ranting atau tergores pohon. Padahal kan ya, kedua kendaraan besar itu menerabas hutan dan memaksa melewati jalan setapak di hutan jati itu. Dan anehnya lagi, tidak terlihat adanya jejak ban maupun bekas-bekas semak yang dilindas kendaraan tersebut. Biasanya ya, kalau memang bis itu nyasar masuk hutan ya,
pastilah kelihatan sedikit atau banyak jejak bannya. Apalagi yang dilalui adalah jalan setapak alias jalan yang masih berupa tanah. Harusnya kelihatan tuh bekas bannya, tapi ini aneh, tidak ada bekas, tidak ada jejak ban sama sekali. Kayak kendaraan itu tiba-tiba celing dari jalan, tiba-tiba diangkat terus ditaruh di tengah hutan begitu, jadi tidak melalui sebuah perjalanan. Dan sampai saat ini kejadian aneh dan penuh misteri ini belum juga ada penjelasan yang masuk akal. Bagaimana mungkin bis dan truk sebesar itu lagi melaju di jalan raya tiba-tiba sudah berada di tengah hutan jati, dan kedua kendaraan besar tersebut sama sekali tidak mengalami lecet atau tergores di bodi kendaraannya. Itu terasa mustahil karena di sekeliling mereka itu banyak sekali pohon dan semak-semak. Nah, kejadian seperti ini sebenarnya bukan kali ini saja ya. Banyak sekali kendaraan yang sudah mengalami kejadian serupa di hutan Blora tersebut. Tiba-tiba masuk saja ke dalam hutan padahal perasaan nyopirnya sudah benar di jalan yang seharusnya. Salah satu peristiwa yang terjadi pada 13 Maret tahun 2017 yaitu saat itu pada pukul 3 dini hari lewat 40 menit, bis Garuda Mas dengan trayek Jakarta Blora tiba-tiba saja masuk ke dalam hutan jati di daerah Blora. Ini mirip-mirip sekali dengan kendaraan Pahala Kencana dan truk Jaya Mix tadi ya. Saat itu bis ini sudah sepi penumpang karena tujuan akhir memang ada di daerah Jepon Blora. Ketika dievakuasi terlihat bahwa bagian depan bis sudah hancur. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama karena harus memotong beberapa pohon jati terlebih dahulu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi seputar nyasarnya kendaraan-kendaraan ke hutan Blora sering dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis di daerah tersebut. Dari cerita para leluhur desa, daerah sekitar hutan Blora tersebut adalah sebuah kota gaib yang menjadi tempat tinggal banyak makhluk halus. Konon katanya kota gaib tersebut cukup megah dan besar. Namun hanya orang-orang tertentu yang memiliki kelebihan saja yang bisa melihatnya. Masyarakat biasa tidak bisa melihatnya, hanya kadang-kadang mendapat gangguan saja di saat mereka melintas. Fenomena-fenomena berpindahnya kendaraan-kendaraan dari jalan raya tiba-tiba aja udah ada di hutan ini ternyata ada istilahnya loh guys, yaitu disebut teleportasi. Teleportasi sendiri adalah fenomena ketika suatu objek berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dalam waktu sekejap tanpa ada proses perjalanan. Jadi celing dari satu tempat ke tempat yang lain, misalnya dari Jakarta ke Surabaya tanpa melalui perjalanan yang seharusnya, tiba-tiba aja sampai. Hal ini tentu saja di luar logika ya, dan tentu saja melawan hukum alam dan hukum fisika. Namun, jauh sebelum kejadian berpindahnya kendaraan-kendaraan di hutan Blora ini, ternyata banyak sekali kasus-kasus orang yang pernah mengalami kejadian teleportasi. Jadi banyak sekali ya pengalaman-pengalaman teleportasi yang sudah aku baca, tapi di sini aku mau bacain dua aja, yaitu salah satunya kejadian yang dialami oleh Jill Perez, yaitu terjadi pada tanggal 23 Oktober tahun 1593. Jill Perez sendiri adalah seorang prajurit pengawal istana Filipina. Sebagai pengawal istana, Jill Perez pun ditugaskan menjaga pintu istana Gubernur Manila. Dia diperintahkan untuk memperketat pengawalan dikarenakan malam sebelumnya Gubernur Manila pada saat itu yaitu Gomez Perez das Marinas telah dibunuh oleh pembajak asal Tiongkok. Keesokan harinya, karena keadaan tubuh Jill Perez yang kelelahan karena tidak tidur semalaman, membuatnya memutuskan untuk beristirahat sejenak. Karena saking lelahnya, Jill Perez pun tertidur lelap. Kejadian aneh dimulai dari sini. Begitu tersadar dari tidurnya, entah kenapa dia sudah berada di tempat yang benar-benar asing baginya. Tak lama, ada seseorang yang menghampirinya. Jill Perez pun dibuat terkejut karena dari penuturan orang tersebut diketahui bahwa Jill Perez ini kini tidak lagi berada di Filipina tapi berada di Meksiko.
Bagaimana bisa Gil Perez berada di Meksiko yang jaraknya sangat-sangat jauh dari Filipina, dan itu dia hanya berpindah dalam waktu semalam dari benua Asia melompat ke benua Amerika. Padahal waktu itu belum ada teknologi pesawat terbang. Merasa cerita Gil Perez itu tidak masuk akal, lalu Gil Perez pun dimasukkan ke dalam penjara oleh pihak otoritas Meksiko dan dituduh sebagai penyembah setan. Dia dipenjara selama 2 bulan sampai akhirnya datang sebuah kapal dagang Spanyol yang kebetulan dari Filipina. Kapal dagang ini membawa kabar bahwa Gubernur Manila telah dibunuh pada tanggal 23 Oktober semalam sebelum Gil Perez berpindah tempat ke Meksiko. Dari situ orang-orang Meksiko pun mulai mempercayai cerita Gil Perez dan dia pun dibebaskan dari penjara dan dikembalikan ke Filipina. Dan hingga saat ini tidak ada yang tahu fenomena apa yang dialami oleh Gil Perez ini. Kemudian jauh di masa lalu Al-Quran juga sudah memperkenalkan teknologi teleportasi lewat kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kisah tersebut berawal dari laporan burung hudhud yang mengabarkan adanya ratu di negeri Sabak yang masih menyembah matahari. Ratu itu memiliki singgasana yang agung. Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada para pembesar untuk memindahkan singgasananya itu sebelum rombongan ratu tiba di istananya. Dikisahkan ratu harus menempuh jarak 2000 km dari istananya ke istana Nabi Sulaiman. Jin Ifrit kemudian menyanggupi untuk memindahkan singgasana itu dalam tempo beberapa detik, yaitu sama lamanya dengan gerakan orang bangkit berdiri lalu duduk. Kira-kira berapa detik ya itu? 5 detik mungkin ya. Namun ada seorang manusia yang sakti, yang berilmu, menyanggupinya untuk memindahkan singgasana itu lebih cepat dalam kedipan mata. Jadi itu kira-kira 1 detik saja ya. Dan ini yang melakukan manusia loh, bahkan Jin Ifrit aja kalah. Namun sampai sekarang belum ada teori ilmiah yang bisa mendukung peristiwa teleportasi ini. Kembali lagi ke peristiwa bis dan truk yang tiba-tiba masuk ke hutan Blora tadi. Meskipun banyak hal-hal mistis yang dihubung-hubungkan dengan kejadian tersebut, tapi dari pihak kepolisian Polsek Todanan Blora menganggap peristiwa tersebut adalah murni akibat sopir yang kurang konsentrasi akibat salah jalur hingga mengakibatkan bis tersesat di dalam hutan. Apalagi perjalanan tersebut dilakukan pada dini hari di tengah hutan dengan penerangan yang sangat-sangat minim. Belum lagi kondisi supir yang capek hingga mengakibatkan konsentrasi sopir pun menurun. Nah, bagaimana menurut kalian? Lebih percaya yang mana? Apakah bis dan truk ini memang dibawa oleh makhluk gaib atau karena human error akibat sopir yang kurang konsentrasi? Atau mungkin juga dari kalian ada yang berasal dari daerah Blora yang pasti tahu detail cerita sesungguhnya? Coba bisa tuliskan komentar dan cerita kalian di bawah ya. Sekian dulu video dari aku ya guys. Stay safe, selalu berdoa dimanapun kalian berada. Dan aku ucapkan makasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.